Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Namun, Feng Xichang tidak menyebutkan kemampuan ini, pada saat ini, lingkungan Xiaoyan diselimuti bubuk fosfor biru, dan dia berada ribuan zang jauhnya dari arah di mana Raja Mata-Mata berada. Alis Xiaoyan berkerut sedikit, dan di sampingnya, nyala api tiga warna yang melilit tubuhnya berubah menjadi nyala api dan menyapu ke arah Raja Mata-Mata. Kemampuan ini tidak terkait dengan jiwa lubang kekosongan, dan ruang yang saya temui sebelumnya tidak dilengkapi dengan ruang. Namun, kemampuan kupu-kupu seketika ini berada di luar imajinasi Xiaoyan, dan bahkan memiliki kemampuan seperti itu, dan di bawah akumulasi guntur, ribuan zang hanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan Xiaoyan terus menyegel, dan api tiga warna mulai bergesekan dengan liar, tetapi sebelum dia bisa menunggu. Xiaoyan menggabungkan sabit kemarahan Buddha tiga warna, dan tubuhnya sekali lagi kembali ke titik semula tanpa peringatan, seolah-olah begitu Xiaoyan mendekat, dia akan memasuki lubang cacing yang mengatur ulang tubuhnya. Xiaoyan menginjak Lei lagi dan mendekati mata-mata itu dengan kecepatan penuh. Saat dua lampu biru di mata Wang Xiaoyan semakin dekat dan dekat, dia kembali ke titik semula, bahkan jika dia memegang kemarahan Buddha tiga warna yang telah dipadatkan di tangannya, sabit api bahkan tidak bisa mendekat. Jika dia tidak bisa mendekat melalui akumulasi, maka dia tidak tahu apakah jiwa lubang kosong dapat mencapai Xiaoyan secara instan. Dan pikirannya segera bergerak, di mana jiwa lubang kosong yang telah tersembunyi di tubuhnya menyebar. Mata Xiaoyan, seolah-olah ada banyak bintik putih di kehampaan. Selama pikirannya bergerak, dia bisa mencapai posisi bintik putih apapun. Matanya menyapu Xiaoyan, menemukan bintik putih terdekat, melangkah ke sosok itu, dan langsung muncul di depan Raja Kupu-Kupu. Kali ini jauh dari domain instan anggrek ini, Raja Kupu-Kupu. Namun, pada jarak puluhan zang, Xiaoyan mendorong teratai api kemarahan Buddha tiga warna di tangannya tanpa gerakan apapun. Pada saat yang sama, kekuatan aturan yang kuat membuat sosok Xiaoyan yang tak terkendali muncul kembali di posisi semula, dan kembali ke titik semula. Jadi bagaimana dengan arah lain? Saat Xiaoyan berpikir, Buddha tiga warna marah di ujungnya, dan tirai api membengkak menjadi ribuan zang. Menyelimuti semua sekeliling, api yang penuh dengan kekuatan yang menghancurkan tiba-tiba tersapu, dan nyala api yang terang-terang. Gelombang api yang menyebar di sekitar lingkungan yang redup menerangi semua bubuk fosfor biru yang kaya, dan sekelilingnya tiba-tiba menjadi jelas. Tidak jauh dari situ, Xiaoyan melihat beberapa sosok, yaitu Xiao Yuelie, Beijing dan Feng Xichang. Semua orang berhati-hati Feng Xichang, dan berteriak, hanya untuk melihat dua balok di ujungnya. Cahaya biru bergetar, dan sepertinya sabit kemarahan Buddha telah menyebabkannya terluka. Xiaoyan segera berkedip di tengah alisnya, segel 9 bintang memancarkan klon Yuan Shen dan klon jangkrik emas. Dan pada saat yang sama menggabungkan Yuan, yaitu akumulasi dan perluasan di bawah telapak kakinya, dia ingin sedikit pergi ke sisi Xiao Yueli, tetapi sosok itu hanya beberapa ratus zang, itu tidak mengherankan, dan dia kembali ke titik semula. Tampaknya semua orang di sini terjebak dalam semacam aturan spasial, tidak peduli bagaimana mereka menerobos. Mereka pada akhirnya akan kembali ke titik semula. Kemampuan kupu-kupu giok instan ini berada di luar imajinasi Xiaoyan, jika bisa diubah menjadi keterampilan bertarung, itu akan lebih kuat daripada alam fantasi ekstrim. Tubuh Sun Yuming bergetar, dan dia melihat sayap Qi, perlahan terangkat, berubah menjadi garis lurus, dan kemudian berhenti. Segala sesuatu di sini runtuh dalam sekejap, ruang runtuh, puncak gunung dan semua keberadaan semuanya berubah menjadi ketiadaan, dan kekuatan aturan yang menakutkan tersapu. Tubuh Xiaoyan tampak meleleh, dan jenderal serta jiwa tampaknya runtuh dengan ruang, tetapi pada saat ini, setelah Xiaoyan menyatu dengan klon jangkrik emas, alam kekuatan dewa hampir mencapai tingkat kelima. Tentu saja, ini hanya kepemilikan dangkal dari kekuatan tingkat kelima, tetapi tidak dapat bertarung dengan lapisan kelima yang sebenarnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, Xiaoyan hanya dipenuhi dengan makhluk abadi dari sudut mulutnya, dan kekuatannya sepertinya tidak terpukul terlalu keras. Di sisi lain, Feng Xichang dan ketiganya tidak seberuntung itu, dan mereka berubah menjadi darah. Adapun Raja Kupu-Kupu, dia menghilang,
Xiao Yan segera mendesak barisan besar untuk mencari kekuatan Raja Kupu-Kupu di seluruh bintang. Xiao Yan mencoba menggerakkan tubuhnya. Dengan kepergian Raja Kupu-Kupu, tampaknya kekuatan yang menghalangi ruang menghilang, dan alih-alih kembali ke titik semula, itu benar-benar muncul di sisi lain bintang ini, dengan kecepatan yang luar biasa. Xiao Yan berkata, Ye Beijing dan Xiao Yueli segera datang ke sisinya, dan kemudian berubah menjadi Chang Hong, dan terus mengejar Raja Mata-Mata Feng Xichang. Mereka bertiga jatuh ke genangan darah, dengan gas putih yang membakar di tubuh mereka, dan setelah beberapa saat, mereka bangkit dengan susah payah, bermeditasi, dan pulih dari luka serius. Setelah Xiao Yan pergi, Feng Xichang tiba-tiba membuka matanya, dia segera membawa putri kedua untuk bersembunyi, dan batu giok tersembunyi muncul di tangannya lagi, meskipun itu adalah produk yang cacat, tetapi hampir tidak bisa menyembunyikan nafas atas, dan dia mengikuti tatapan Feng Xichang, dan melihat bahwa beberapa Chang Hong muncul di langit. Han Lingchuan, dia tidak mati. Mata Feng Xichang megah, melihat Chang Hong yang muncul di langit, dia sepertinya mengenalinya, dan kemudian matanya naik ke kiri dan ke kanan, dan sudut mulutnya sedikit naik. Kebetulan orang ini terburu-buru, dan jika ada perkelahian dengan orang di depannya, perkelahian akan pecah, dan mereka akan bertarung satu sama lain. Kami memikirkannya, dan Lin Ze dari alam Dewa Sembilan Surga juga harus segera tiba di sini. Hanya dengan membiarkan mereka bersaing satu sama lain, kami dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan esensi ruang dan waktu tanpa bahaya. Meskipun orang ini berjanji untuk memberi kita sepertiga dari esensi ruang dan waktu, dia mungkin tidak menepati janjinya untuk menjadi kejam dan bijaksana, dan dia tidak akan memberikannya kepada saya. Menunggu Feng Xichang berbicara, dia memandang putri saya dan mengangguk pada Fu Qinghan dan wanita lainnya, dan sepertinya tidak terlalu banyak berpikir. Untuk Feng Xichang, saya sangat mempercayainya, dan dia akan pulih sesegera mungkin, masih terlalu dini untuk membunuh Raja Cakram ini. Feng Xichang tidak terburu-buru, dan dia bahkan lebih percaya diri, dan kemudian mereka bertiga duduk bersila dan terus pulih dari luka mereka. Xiao Yan dan mereka bertiga berubah menjadi Chang Hong, bola-balik melintasi bintang-bintang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan grup kupu-kupu Sunyu Ming lagi dengan pengalaman mereka sebelumnya. Mereka bertiga bersembunyi di kepompong, dan hanya setelah kelompok kupu-kupu pergi, mereka terus pergi ke saat dupa kurang dari tongkat. Xiao Yan dan mereka bertiga datang ke arah Raja Kupu-Kupu. Ini berbeda dari sebelumnya, ada cairan hijau rawa di tanah, menggelegak dengan gas beracun, dan di udara, ada gas beracun rawa bubuk fosfor biru dan bubuk fosfor biru yang terjalin. Xiao Yan melihat ini, alisnya sedikit berkerut, dan klon Yuan Shen mengumpulkan racun. Tapi untungnya, pil beracun itu terkandung di dalam tubuh. Namun, anti-inflamasi masih menggunakan api untuk menyebarkan semua gas beracun, tetapi bubuk fosfor biru mudah terbakar, tetapi gas beracun hijau tidak menghilang. Saat Xiao Yan hendak pergi untuk memasukinya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada orang kuat lainnya yang datang dari bintang ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.